Oke, terima kasih saudara pemirsa di seluruh tanah air Indonesia. Saat ini saya sedang bersama Bapak Martin, Kepala Puskesmas Nangatibidah, Kecamatan Kayan Hulu. Ya, selamat siang Pak Martin. Siang. Gimana Pak Martin dengan perkembangan penularan COVID di Desa Nangatibidah dan Landau Bara saat ini Pak Martin? Mungkin bisa digambarkan secara luas mungkin Pak Martin. Baik, terima kasih Bapak Ibu masyarakat yang kami cintai. Salam sehat untuk kita semua. Perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini masih terjadi penambahan kasus harian khususnya di Kecamatan Kayan Hulu ini. Kami sampaikan bahwa hampir seluruh desa dari 31 desa di Kecamatan Kayan Hulu sudah terpapar penemuan kasus COVID-19. Bapak Ibu yang kami cintai, kita tidak perlu takut dengan COVID-19 karena penyakit COVID-19 bukanlah sebuah aib, tapi sebuah musibah yang menjadi musuh kita bersama dan harus kita lawan bersama. Setiap orang punya potensi untuk terkena COVID-19. Cuman kami menyarankan kepada setiap masyarakat bahwa jika kita mengalami gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, pegal-pegal, bahkan sampai hilang penciuman dan tidak bisa merasakan asam, manis, pahit, dan pedas, segera melaporkan diri ke petugas kesehatan atau melalui gugus tugas desa. Selanjutnya nanti akan di-screening oleh petugas di puskesmas. Nah, jika hasil screening mengarah kepada diperlukannya pemeriksaan swab, maka kita lakukan pemeriksaan swab. Kalaupun hasilnya positif, kepada masyarakat yang bergejala ringan atau tanpa gejala, nanti kita berikan obat sesuai standar nasional, kemudian dilakukan isolasi mandiri. Nah, isolasi mandiri ini bukan berarti kita tidak boleh melakukan aktivitas. Boleh melakukan aktivitas terbatas di rumah. Yang penting ketika kita keluar rumah harus menjaga jarak, kemudian tidak menghadiri kegiatan sosial, kemudian selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah, selama isolasi mandiri 10 hari, kami dari kesehatan bertanggung jawab terhadap pemantauan kesehatan. Nah, untuk aktivitas isolasi mandiri itu menjadi tanggung jawab gugus tugas desa. Nanti gugus tugas desa yang akan memantau selama isolasi mandiri di wilayahnya masing-masing. Baik Pak Martin, mungkin masyarakat yang bertanya-tanya tentang peningkatan kasus COVID-19 di Kecamatan Kayan Hulu ini pada umumnya, mungkin bisa disampaikan masalah jumlah mungkin peningkatannya. Seperti kita sampaikan tadi bahwa sampai hari ini sudah terjadi 117-an kalau saya tidak salah kasus. Untuk di Kayan Hulu ya? Di Kayan Hulu. Iya. Ya. Kemudian yang masih dilakukan perawatan 19 orang, selebihnya sudah dinyatakan sembuh. Ya. Ada 2 kasus kematian dalam masa perawatan dan 2 kematian berikutnya pasca perawatan, tapi sudah dinyatakan negatif. Ya. Namun kita kelompokkan kematian pasca COVID. Jadi penambahan kasus harian masih tetap terjadi, tetapi yang kita butuhkan memang kesadaran masyarakat untuk peduli. Kira-kira Pak Martin mungkin bisa disampaikan apa kira-kira kendala dalam penanganan COVID-19 ini, baik masalah sosialisasi ataupun penanganan medisnya mungkin Pak Martin, menyangkut masalah merujuk dan sebagainya. Sebenarnya kendala kita ini lebih banyak di individu masyarakatnya sendiri karena ketidakpedulian pertama, kedua ketidakpercayaan. Jadi karena tidak percaya adanya COVID, tidak percaya dengan petugas, jadi seolah-olah petugas mengcovid-covidkan, sehingga tidak mau periksa. Nanti dia periksa sudah terlambat, sudah kondisinya sudah parah-parah, baru dia periksa. Itu pun masih tidak percaya. Nah, ini yang jadi masalah. Baik Pak Martin, untuk ini terakhir Pak Martin, mungkin untuk masyarakat, jadi dalam menerima informasi yang melalui media maupun dari mulut ke mulut itu gimana Pak Martin? Saran dan pendapat Pak Martin sebaiknya gitu. Ya, ini COVID ini bukan terjadi di Kayan Hulu saja. Ya. Bukan hanya terjadi di Sintang dan Indonesia, tapi terjadi di seluruh dunia. Jadi kalau kita lihat berita hari ini, justru Malaysia menduduki peringkat teratas dalam peningkatan kasus sepekan ini. Artinya memang keberadaan ini nyata. Jadi kalau ada informasi-informasi yang simpang siur di masyarakat terkait dengan
ketidakpercayaan dan lain-lain, kami mohon untuk dikonfirmasi lah kepada Pihak tugas puskesmas. yang berwenang. Iya, iya. Bukan hanya puskesmas Pak, tapi gugus tugas desa. Iya, iya. Ya. Oke, terima kasih saudara pemirsa di seluruh tanah air Indonesia. Demikianlah wawancara saya dengan Bapak Martin selaku Kepala Puskesmas Nangatipidah, Kecamatan Kayan Hulu. Sudah, Kak? Oke, bagi seluruh masyarakat, mari kita dukung channel Pak Yus. Yus dengan like dan subscribe channel Pak Yus. Salam sehat untuk kita semua. Bersama Sehat. kita bisa sehat. Terima kasih. Mari cegah penyebaran COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan serta berdoa agar bangsa Indonesia terhindar dari pandemi COVID-19.